Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dini wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Salatan tahullu biha al-uqad wa tufarriju biha al-qurab wa tuzilu biha al-darar wa tuhawwinu biha al-umur al-si'ab wa turdika wa turdihi wa tarda biha anna ya rabbal alamin. Alhamdulillah fi hadal yawmil mubarak naltaqi marratan ukhra fi faslina al-awwal syariah wa ma'ana fi hadal yawm min darsi fiqhin nisa min kitabi fatawa wa ahkamil mar'a fil islam li Syekh Dr. Syauqi Allah mufti diyar al-Masriyah wa asallahu ayyutina dawa masiha wal afiyah fi yawmina hadha khasatan fi syahrina syarif syahr Ramadan al-Karim. وقبل أن نبدأ درسنا اليوم هيا نقرأ قراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم لرضا الله تعالى ولإزالة الجهل وإحياء الدين. اللهم استر عيب شيخنا عنا ولا تذهب بركة علمه منا. إن شاء الله في هذا اليوم المبارك سنتعلم أما يتعلق بمتفرقات في الحضر والإباحة ما يتعلق بالمرأة المسلمة. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukmu amalil rajul musaffif sya'ri sayyidat. Bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang bekerja untuk menata rambut bagi perempuan. Jadi si laki-laki ini sebagai penata rambut atau mungkin lebih seringnya di salon gitu ya, tapi untuk melayani perempuan. Wasu'al yaqulu sali inna ibnahu ya'malu musaffifan li sya'ri sayyidat wa asyara fi su'alihi la anna hadzal amal huwa mawridu ibnihi wa laysa lahu masdaru rizqin akhar wa yas'alu an hukmil dzalika syar'an. Di sini penanya bilang bahwa anaknya bekerja sebagai penata rambut ya atau restyling untuk rambut perempuan, dan ibunya bilang kalau anaknya ini tidak mempunyai pekerjaan lain atau hanya satu-satunya jalan rezekinya dari situ. Bagaimana hukumnya? Pada dasarnya melihat aurat laki-laki kepada perempuan apalagi memegangnya itu tidak diperbolehkan di dalam agama Islam. Di dalam surat An-Nur ayat 30 dan 31, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Laki-laki yang mukmin saja diperintahkan untuk menjaga pandangannya dari wanita-wanita ajnabiyah, apalagi untuk memegang salah satu aurat daripada perempuan. Wa hadza amrun minallahi ta'ala lirijali wan nisa ala as-sawab, yani yaghuddu absarahum. Jadi laki-laki ke perempuan, perempuan kepada laki-laki pun sama harus menjaga pandangannya. Fala yanzur illa ila ma abaha lahum an-nazar alaihi, kecuali diperbolehkan untuk melihat kepadanya. Li'anna an-nazar da'iyah ila fasadil qalbi wa dhari'ah lil wuqufil muharramat. Karena ketika seseorang itu melihat kepada sesuatu yang sekiranya akan menyebabkan kepada keburukan, maka menyebabkan hatinya rusak dan nanti akan berujung kepada perbuatan yang tidak diinginkan. Maka ada hukumnya saddud dzara'i. Ya, bisa difahami sampai di sini. Wa min thamma fala yahilu li ghairi zawj wa maharim al-mar'ah an-nazar ila ma 'ada al-wajhi wal kaffaini min jasadiha. Kemudian juga yang tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki melihat kepada perempuan kecuali kepada wajah dan dua telapak tangannya, ya, kecuali juga kalau laki-laki dan perempuan itu mahram. Wala makanat hadhihi nusus min al-Qur'an wa sunnah ka ajabat al-mar'ah satru jasadiha min qimati ra'siha ila qadamaiha. Dan di dalam Al-Quran juga bahwa seorang perempuan harus menutup seluruh tubuhnya, ya, dari mulai ujung kepala sampai ujung kakinya. Wa haramatin nadhar ilaiha min ghairi zawjiha wa maharimha alladhi bayyinahumullahu fi hadhihi al-ayatil akhirah. Kana masu syai'in min jasadiha muharraman, apalagi untuk menyentuh salah satu anggota tubuh atau aurat daripada perempuan tersebut. Li'annahu aktsaru isyarah lil gharais minan nadhar,
karena dari melihat saja bisa menyebabkan hawa nafsu, apalagi ketika memegang atau menyentuhnya. Walau makana ar-rajul alladhi yaqumu bi tasfifi sya'r li ghairi zawjatin lahu aw li ghairi muharram minhu innama yamassu syai'an juz'an min jasadiha wajaba satarahu wa harrama Allahu an-nadhar ilaihi wa bitali harrama massuhu kana hadzal amal muharramun 'ala ar-rajul. Menurut Syekh di sini bahwa pekerjaan yang dilakukan itu tidak diperbolehkan karena akan menyebabkan kepada keburukan, terlebih lagi dia memegang sesuatu yang merupakan aurat daripada perempuan. Wa kullu amalin muharram yakunu kasbihi muharram. Menurut Syekh, segala perbuatan yang haram maka dikerjakannya pun haram. Bisa dipahami ya. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam bissawab. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah tadribul mar'ah 'alal qital wa hamlis silah. Bagaimana hukumnya seorang wanita mengikuti pelatihan untuk berperang ya, atau misalkan menggunakan senjata dan sebagainya sebagai jalan jihad ya, kalau pada zaman Rasul atau zaman terdahulu. Mara yusyari asy-syarifi ma qamat bihil mar'ah fil fatratil akhirah. Jadi min hamlis silah wa tadribi 'alal qital. Jadi di zaman akhir zaman ini, zaman sekarang ini, bagaimana hukumnya kalau seorang wanita itu mengikuti pelatihan atau tadrib dalam hal menggunakan senjata gitu ya, atau tadribu 'alal qital untuk belajar bagaimana cara berperang, misalkan seperti tentara dan sebagainya. Wal jawab lam yafridullahu ta'ala ala nisa al jihad fisabilillah ay hamlus silah wal qital. Di dalam agama bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan seorang wanita untuk berjihad fisabilillah. Jihadnya yang di sini yang dimaksudkan adalah hamlus silah wal qital, yaitu untuk berperang atau bersenjata, itu wanita tidak diwajibkan. Wa dzalika li anna al-qital fil harbi yahtaju ila quwwah badaniyah wa ila masyaqqah la tatawaffarani fil mar'ah. Karena apa? Karena al-qital atau perang sendiri membutuhkan kepada kekuatan jasmani dan kepada banyaknya kesulitan juga, sedangkan wanita itu tidak seperti itu fisiknya, secara fisik ya. Karena faqad rawat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qultu, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal 'alan nisa jihad ya, karena zaman pada Nabi dulu banyak sekali perang atau ghazwah sirriyah itu ya, ghazwah atau sirriyah juga. Kemudian Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada bagi nisa itu jihad? Faqala Rasul, jihadun la qitalu fihi al-hajj wal umrah. Ada jihad yang bukan merupakan peperangan bagi seorang wanita, yaitu haji dan umrah. Waqad bayyana sahibul mughni 'ala tu'adami wujubi jihad 'alaiha biqouli annaha laysat min ahli al-qital li dha'fiha wa khuriha. Karena seorang wanita secara fisik ya, atau secara kekuatan itu lebih lemah daripada laki-laki gitu ya, secara fisik kekuatan badannya, tetapi untuk yang lainnya tidak. Maqala sahibuna al-autar wa inna ma lam yakun jihad wajiban 'ala nisa lama fihi min maghayiratil matlub minhunna min as-satri wa mujamalatil rijal ya. Jadi tidak diwajibkan juga jihad bagi seorang wanita karena wanita itu lebih diminta untuk menjaga, apalagi menjauhi laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi berhaji itu lebih afdal bagi mereka daripada untuk jihad. Jihadnya ini di sini yang dimaksud adalah perang ya, tetapi jihad itu bukan hanya perang saja. Wala'ala, dan zaman sekarang sudah sangat bukan waktunya lagi untuk berbicara jihad itu berupa perang atau seperti yang dilakukan orang yang tidak bertanggung jawab di luaran sana. Ya, wala'alla man arafa man yahtaju ilaihi al-mujahid athna al-qital min quwwatin as-sabr wa masyaqqa yudliku tamamul hikmah fi anna Allah khaffafa 'ala nisa wa lam yafrid 'alaihna al-jihad bi ma'na muqatalatul 'adwi bil asliha wal mutalifah. Nah, kemudian pada zaman Rasulullah juga ada wanita yang ikut berperang, tetapi mereka ditugaskan untuk memberi minum
pasukannya, atau misalkan ada yang terluka mereka obati dan sebagainya. Wa hadza yadullu ala annahu lam yufridul qital ala nisa illa anna hadza la yaslibuna. Tetapi kalau misalkan mereka melakukan pelatihan seperti bela diri atau memanah dan sebagainya untuk menjaga dirinya sendiri, maka itu dibolehkan, gitu ya, atau malah dianjurkan. Kemudian setelahnya pembahasan auratul mar'ah wa ma yarahul khatib min maktubatihi, ya. Jadi setelah orang dikhitbah atau tunangan itu, bolehkah, di sini ada pertanyaan, bolehkah si calon pengantin laki-laki dan perempuan ini setelah khitbah itu mereka berdua-duaan, kemudian bermesraan atau jalan-jalan berdua, pegang tangan sana sini, semuanya apa dibolehkan? Maka itu tidak dibolehkan. Yang diperbolehkan adalah hanya melihat satu sama lainnya saja, ya. Undur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'an, gitu ya. Idza khotaba ahadukumul mar'a faqad an yara minha ba'du ma yad'uhu ila nikah falyaf'al. Jadi melihat sewajarnya saja, tetapi tidak diperbolehkan untuk wa khurujuhu ma'aha munfaridaini, jadi pergi berdua, gitu ya, seperti yang dilakukan oleh syabab-syabab zaman sekarang ini, itu tidak diperbolehkan sebenarnya. Kemudian bagaimana hukumnya, pembahasan selanjutnya bagaimana hukmu roksi. Hukmu roksi, rokas itu berarti adalah menari, ya, atau dance, gitu. Bagaimana hukumnya roksul ifrinjil ladzi yashtariku fi rajul ma'al mar'ah yukhalifu dinal islami. Bolehkah, bagaimana hukumnya dance Eropa, gitu ya, atau dance barat itu yang diikuti oleh laki-laki dan perempuan. Maka pada dasarnya ikhtilat bainar rajul wal mar'ah saja tidak diperbolehkan, apalagi ar-raqash al-ifrinji al-ma'ruf. Di sini tidak diperbolehkan untuk laki-laki dan perempuan menari-nari seperti itu. Dan apabila ada suami yang mengizinkan si istrinya untuk berbuat seperti itu, maka sebenarnya itu liqu wa syarli fin nufus, ya, itu kesalahannya juga ada di diri yang mengizinkan tersebut. Jadi harus menjaga istri-istrinya juga. Bukan berarti ketika sudah menjadi suami dan istri, si istri minta izin ke suami, suami membolehkan, tetapi hal itu ternyata haram atau malah tidak dibolehkan oleh syariat, maka seharusnya tidak diperbolehkan, ya, atau maka seharusnya tidak dilakukan. Tetapi istrinya berdalih suami saya sudah mengizinkan, kan katanya kalau untuk melakukan apa saja ketika suami mengizinkan boleh, tetapi kalau diizinkannya dalam suatu hal maksiat, maka itu sama saja tidak diperbolehkan atau menjadi suatu hal yang buruk. Wa hukmu amalil mar'ah fi mahnatil kawafir. Kemudian di sini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya seorang perempuan yang bekerja di salon kecantikan. Kawafir itu penataan rambut, salon kecantikan perempuan dan sebagainya, ya. Ma hukmu syar'i fi ma yusamma bi kawafir sayyidah fi ma idza kana taqumu bihi sayyidah. Jadi salon perempuannya ini yang menata rambut, yang memotong rambut, pekerjanya perempuan, dan kliennya atau customernya itu perempuan juga. Di sini pekerjaannya di salon kecantikan itu yang pertama ada taswifu sya'r lil muhajjabat wa ghairihinna, yaitu menata rambut untuk wanita berhijab, gitu ya, atau restyling rambut yang perempuan berhijab dan yang tidak berhijab. Kemudian pekerjaan yang kedua ahdu sya'ril minal hajibaini wal wajh wa dzakran, terus mengambil bulu halis, kemudian dari wajah atau dagu dan sebagainya, leher. Kemudian yang ketiga al-mikyah, harus menghias ini juga menghias calon pengantin, ya, atau make up. Itu apa diperbolehkan seperti ini. Idza kana al-hal kama warada bisual, apabila keadaannya seperti yang ditanyakan oleh penanya ini, fa innahu yajuzu lil mar'ah an ta'mala fi ma yusamma bil kawafir. Maka di sini seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja di salon kecantikan tersebut, yaitu karena pekerjaannya itu tasfifu sya'ar lil muhajjabat, ya, yaitu menata rambut orang-orang yang berhijab. Sedangkan orang berhijab ketika ditata rambutnya atau misalkan di rebonding dan sebagainya,
karena dia berhijab dia tidak memperlihatkannya kepada orang lain atau kepada bukan mahramnya, dan dia hanya memperlihatkan pada mahramnya, maka itu boleh. Wa bi ahdi syahri minal hajibaini, kemudian mengambil bulu halis itu juga diperbolehkan selama tidak melebihi batas wajarnya. Atau misalkan halis itu memang sangat tidak rapi atau bulunya ini sangat banyak, maka diperbolehkan sewajarnya. Jangan sampai menjadi an-namisat atau mencukur rambut sampai menipiskannya hanya untuk kecantikan saja, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian amma izalatu syarril mar'ah 'anil wajhi wa dzakar wa baqiyatul jasad fajaizun wa la syai'a fihi. Menurut Syekh di sini menghilangkan rambut di wajah atau tangan dan sebagainya bagi perempuan itu dibolehkan. Wa yajuzu lil mar'ah an tumarisa muhimmah tazyinu zaujah li zaujiha, dan boleh juga bagi seorang wanita di dalam hari pentingnya untuk berhias diri bagi seorang istri kepada suaminya atau dari pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki, maka itu diperbolehkan. Wa bin nisbah li tasbih fi sya'ri ghairil muhajjabat fa innahu yanbaghi 'alal mar'a al-muslima al-'amila bil kawafil an tatajannabahu qadral imkan. Nah, tetapi untuk menata rambut wanita yang tidak berhijab sebisa mungkin yang bekerja di salon kecantikan itu untuk menghindarinya. Karena ketika wanita yang tidak berhijab menata rambutnya dan sebagainya itu untuk memperlihatkan kepada orang lain, ya. Fal ithmu fi hadhil hala allati tusaffifu sya'raha wa tahruju bihi duna hijab. Allah taala wa a'lam bissawab. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah kasyful aurati amam at-tabib, ya, bagaimana hukumnya memperlihatkan aurat di depan dokter, ya. Kalau ada juga contohnya misalkan seorang ibu melahirkan anaknya. Nah, proses melahirkannya ini dibantu dengan dokter, tapi dokternya laki-laki, berarti dia bisa melihat aurat daripada wanita tersebut, boleh atau tidak. Pada dasarnya seorang laki-laki melihat aurat perempuan lainnya itu tidak diperbolehkan atau haram hukumnya. Tetapi ketika ada keadaan ad-darurat, ya, seperti contohnya tadi ada pekerjaan dokter, kemudian misalkan ada yang belum dikhitan dan sebagainya, itu dibolehkan, tetapi biqadril imkan kepada dokter perempuan dahulu. Tapi kalau misalkan memang tidak memungkinkan adanya dokter perempuan, maka boleh kepada dokter laki-laki dengan syarat yuqaddiru biqadriha, ya, maka keadaan mendesaknya itu kemudian melihat auratnya hanya aurat yang memang harus dilihat oleh dokter itu saja, karena ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Ketika ada keadaan mendesak, maka biasanya dia menjadikan sesuatu yang tidak diperbolehkan menjadi boleh, tetapi biqadril imkan. Bisa dipahami. Kemudian setelahnya adalah hukmu kasyfil aurah amama shighar. Bolehkah seorang yang dewasa memperlihatkan auratnya di depan anak-anak kecil, ya, misalkan bapaknya kalau siang nggak pakai baju gitu, ya, karena gerah di depan anak-anaknya yang masih kecil dan sebagainya. Wa yaqulu Allah Ta'ala di sini di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 58, ya ayyuhalladzina amanu, ya wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya laki-laki atau perempuanmu atau orang-orang yang belum balik di antara kamu itu meminta izin kepadamu dalam 3 kali kesempatan, yaitu kapan saja anak kecil atau anak kecil yang belum balik itu meminta izin ketika bertemu orang dewasa di dalam rumahnya, yaitu sebelum waktu subuh, kemudian ketika siang hari ketika biasanya orang kegerahan dan membuka bajunya, kemudian setelah sholat isya. Karena 3 waktu itu biasanya seseorang sedang keadaan ariyah atau tidak berpakaian, maka ketika anak kecil ingin bertemu orang dewasa tersebut di dalam 3 waktu itu harus meminta izin dahulu. Karena ini juga mengajarkan adab kepada anak-anak, an yumna'u minal itla' 'alal aurah hatta yata'udu 'ala satriha idza kabura. Begitupun kepada orang dewasa untuk sebaiknya tidak memperlihatkan aurat atau sesuatu yang menimbulkan nanti akan direkam oleh anak itu, ya,
kepada anak tersebut, karena itu akan melatih adabnya. Ketika misalkan dari kecil disebutkan ini tidak boleh dilihat, ini merupakan aurat dan sebagainya, maka dia akan terbiasa untuk menutupnya ketika dewasa nanti. Ya, bisa difahami sampai di sini. Wa alaihi tetapi misalkan anak kecilnya itu belum paham, misalkan umur 1 tahun atau 2 tahun itu belum paham atau belum mumayyiz itu ya, memang tidak apa-apa untuk memperlihatkan, misalkan bapaknya tidak memakai baju tersebut dan sebagainya, atau celananya di atas lutut dan sebagainya, tetapi lebih baiknya tidak diperlihatkan, gitu ya, bisa dipahami sampai di sini. Kemudian bagaimana hukumnya istibahun nisa li atfalihinna fi hamamat istibahah. Nah, bagaimana hukumnya kalau misalkan biasanya di kolam renang gitu ada kolam renang khusus untuk perempuan. Nah, kolam renang khusus perempuan di sini biasanya kan ibu-ibu dengan anaknya gitu ya, anak-anak kecil atau akan berdua saja. Kemudian anaknya diajak juga ke kolam renang khusus perempuan, dan itu dengan keadaan terbuka ya, dengan keadaan wanita yang akan berenang dengan berpakaian terbuka sebagainya. Bolehkah anak kecil ini dibawa masuk gitu misalkan ya, qad rafa Allahu ta'ala lima ahli fi ibraji zinati halasna fin nasi minhum mutiful alladzi lam yadhharu ala auratin nisa ya. Sebenarnya seorang wanita ketika memperlihatkan auratnya kepada anak kecil yang belum paham itu masih bisa dimaklumi, tetapi lebih baik untuk tidak diperlihatkan ya, bisa difahami. Wa mas'atun nadil aswagir ilmal ajnabiyah fa huma tafsir hasan inda sadati syafi'iyah wa nazala imam Abu Sufyan amal darajat ya. Karena apa? Karena anak kecil itu berbeda juga mumayyizatnya, atau dia ada 3 derajat. Yang pertama ihdaha alla yablugha an yuhki ma yarahu, dia merekam atau dia mengingat, dia melihat tapi dia tidak bisa menceritakan kepada orang lain apa yang dilihatnya. Kemudian ada juga anak kecil yang dia paham tentang itu tetapi dia tidak mempunyai syahwat atau keinginan yang atau hawa nafsu gitu ya setelah melihat hal tersebut. Kemudian yang ketiga, dia mengerti, dia bisa menceritakan dan dia mempunyai keinginan yang berlebih ya. Maka yang keadaan pertama diibaratkan kehadiran anak kecil tersebut seperti ghaibihi atau ketidakhadirannya, karena dia melihat tetapi dia tidak mengerti dan tidak bisa menceritakan. Kemudian keadaan yang kedua, dia melihat, mengerti tetapi dia tidak mempunyai hawa nafsu, itu maka seperti mahram ya, mahram melihat aurat tetapi tidak punya hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, dia mengerti, bisa menceritakan, mempunyai hawa nafsu, maka diibaratkan anak kecil itu sebagai anak kecil yang baligh. Jadi ketika anak kecil mumayyiz diibaratkan sebagai orang dewasa, maka untuk juga melarangnya melihat kepada sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan. Ya, bisa difahami sampai di sini. Kemudian untuk penjelasannya insyaallah cukup sampai di sini. Nah, kemudian sebentar sedikit lagi, an atfalu ma ba'dal khamisah yang bagi anidaribu ala adami dukhul ma ummatihna ila hamamat. Jadi anak kecil ketika umurnya sudah 5 tahun atau misalkan bisa juga kurang, itu harus dilatih untuk tidak bersama ibunya misalkan ke kamar mandi dan sebagainya ya, atau ke tempat berenang dan sebagainya, karena anak kecil itu mumayyiznya berbeda-beda ya. Bisa difahami sampai di sini. Untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Jazakumullahu khair ala husnil ihtimam. Nafa'anallahu bi'ulumi ma syaihna fid dharain. Amin. Jangan lupa untuk mengumpulkan catatannya pada malam hari ini. Tidak boleh ada yang menyontek. Semuanya harus jujur dan harus mengerjakan. Apabila ada kesalahan kata, ucapan, perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan apabila ada pertanyaan atau sesuatu yang tidak difahami, silahkan ditanyakan langsung kepada WhatsApp saya ya. Semoga Allah melindungi kita semua dan meridhoi apa yang kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.